Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh K. Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Wa tad'ifu syahawatiha, melemahkan kemauannya, karena bahwasanya bagi lapar itu dan bahwasanya bagi kosong parut lilit itu ada mempunyai bekas yang sangat besar. Bekasnya itu maksudnya atharon aliman, atharon daiman. Di situ ada bekas yang selalu tetap, yang kuat. Bekas yang kuat. Bekas apa? Fi tanwiril qalbi, untuk memberi cahaya di dalam hati. Nah, kalau sudah hatinya bercahaya disebut kasyaf, bisa menembus. Wa nasyatil jawarih, kalau sudah hatinya itu tarang, tembus, lalu anggota luarnya ini, badan jasmaninya ini kelihatan, tidak terlihat capek mengerjakan ibadah, tidak terasa capek mengerjakan ibadah. Duduk 1 jam 2 jam tidak ada terasa capek. Memberi nasihat 1 jam 2 jam tidak ada capek, bahkan senyum terus. Kama Habib Anis, kalau duduk beri nasihat 1 jam 2 jam senyum terus, nggak ada gelisah, nggak apa-apa. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi asrarus saum, apalagi asrar yang lain-lainnya. Kelihatan itu hatinya terang. Kalau hatinya terang, maka lalu menembus sesuatu yang belum ditembus. Buktinya tembus, ini badannya tidak ada terasa capek beribadah. Karena capeknya beribadah itu dari nafsu yang belum dapat diatur oleh akal. Karena akal itu hobinya ibadah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Kalau nafsu, masya Allah, inna nafsa la ammaratun bisu belain. Kalau sudah ammarah bisa dipimpin oleh akal, ya ini hasilnya nasyatul jawarih fil ibadah. Hobinya ibadah itu sudah memang hobinya ibadah. Nah, ibadah ini macam-macam. Ada memberi nasihat, nasihun amin, inni lakum nasihun amin. Ibadahnya di bidang nasih. Ada bidang ibadahnya memberi makan orang, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ada ibadahnya mengajar, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada yang ibadahnya zikir, puasa, macam-macam. As-sa'imin was-sa'imat, zakirin waz-zakirat. Tetapi seluruh ibadah itu walaupun macam-macam, dia tidak merasa capek. Bahkan sepertinya dia bernapas. Apa ada orang bernapas capek? Enteng, hampul, ujar orang Banjar. Seperti behina. Kalau kita rame-rame sedikit, kita bahinak dengan kita kentut, kira-kira agak sedikit capek berkentut. Pertama capek ngeluarkannya, yang kedua capek ininya. Tapi kalau napas, nah itu. Jadi namanya ibadahnya itu sudah sampai di roh.
bukan lagi di nafsu. Kalau masih ibadah itu di nafsu, buktinya menurut Quran dan hadis, ini dalil nih, masih ada merasa capek. Kalau sudah lepas nafsunya di dalam ibadah, timbul ruhnya, maka seperti bernapas, nasyat dari ibadah. Ujar sebagian orang dalam kitab berucap kayak itu. Wasyaba'u aslul qaswati wal ghaflah wal kasali anit ta'ah. Adapun bermula lewat kenyang itu adalah satu modal daripada kerasnya hati. Jadi keras hati, wal ghaflah lupa daratan dan keras hati itu adalah ujungan, adalah faedah, adalah hasil. Namun rasmanya, modalnya adalah syaba', terlalu kenyang, terlalu. Khairul umur wal kasali anit ta'ah, dan terlalu kenyang itu selain daripada modal keras hati dan lupa daratan, dan lagi modal daripada kasal, apa itu, pemalas, daripada ta'at. Beribadah itu malas. Qala alaihi salatu wassalamu ma mala abnu adama wi'aan syarran min batni. Hasbubni adama luqaymatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Hasbubni adama, artinya sudah cukup lawan manusia beberapa suap yang bisa menguatkan sulbinya. Ujar orang Banjar Bahari, kira-kira asal kawa duduk, lamunnya makan sedikit benar sampai duduk kada kawa, ngarannya lama tulang, bukan lama urat lagi. Jadi inggan kawa duduklah, yukim nasun, yukim najura, mutaaddi juga lah, sulbahu. Fa in kana la mahalata, andai kata masih juga minta tambah daripada luqaimat itu tadi. Rupanya orang ini mau berlari-lari, bukan cukup inggan duduk aja, cukup cagar buka-buka rupanya. Andai kata, maka hendaklah maidah, parut lilit itu dibagi 3. Lulusun li ta'amih, khusus untuk makanan. Arti makanan itu bukan lain daripada minuman. Arti makanan lain dari minuman. Apabila lain dari minuman, makanan apa aja? Gabuduh, makanan juga. Pisang garing, pisang goreng, pisang garing. Jadi kumpulkan semuanya makanan itu jumlahnya 1/3 daripada maidah, daripada parut lilit. Nah, di sini yang bisa menunjukkan kepada kita 1/3 parut lilit itu berapa sinti. Nah, di sini yang ahlinya dokter. Adakah dokter hadir? Dokter, adakah hadir? Dokter Hafazi, Dokter Ghazali? Rupanya jauh rupanya. Itu berapa sentimeter? Umpamanya 75 cm, berarti 25. Itu khusus untuk makanan. 25 untuk minum, berarti semen sepel, stabil antara minumnya dan makannya. Umpama 1 kilo makanan, minuman juga 1 kilo, sama.
Nah nantinya yang tiganya ini, yang tiga perapatnya tulusnya untuk nafas angin. Kalau sudah ini penuh dengan makan dan minum, bernapasnya itu bukan di sini lagi, bernapasnya di bawah. Empot. Ini siapa yang berkata? Wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini aturan daripada banyaknya makan dan minum yang menjaga untuk kesehatan, baik kesehatan ruhani maupun kesehatan jasmani. Kan agama Islam ini isinya kesehatan. Misalnya aja, an-nadhafah minal iman. Kebersihan adalah iman. Kebersihan andaknya di kesehatan, andaknya di kebersihan. Kebersihan pangkal kesehatan. Sebelum kita sholat diperintah bersih badan, mandi, wudu. Diperintah bersih pakaian, diperintah bersih tempat, diperintah ulang bersih perasaan dengan berharum-harum. Man tabarihu zada aqlu. Imam Syafi'i berkata, siapa harum baunya, akalnya meningkat. Kan disuruh begitu sebelum menghadap Allah, segar. Serba sehat. Kalau begini fikih ini mengatur supaya suci tempat, suci pakaian, suci badan. Tasawuf juga menyuruh kita sebelum ibadah lebih dulu istighfar, minta ampun kepada Allah. Disuruh sebelum ibadah tabarri minal hawli wal quwwah, kita berlepas daripada daya upaya kita dengan bacaan tabarri minal hawli wal quwwah, yaitu bismillah. Setiap pekerjaan baik disuruh awalnya bismillah. Selain daripada bismillah dibaca itu pahala mutaba'ah, isinya ini adalah tabarri minal hawli wal quwwah. Artinya kita itu masuk ke dalam sesuatu kebaikan adalah dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sendirian kita. Bismillah, bi kana ma kan wa bi yakunu ma yakun. Bismillah. Apalagi dengan sambungan Rahmanir Rahim. Kalau orang diberi ma'rifatullah cuma dengan bismillah, itu disebut oleh ulama ahlinya masih kurang lagi ma'rifatnya. Karena hanya dia tahu ini adalah anugerah Allah, dia tahu cuma ini adalah bantuan Allah, begitu aja. Lalu isim Allah ini masuk di otak, masuk di mana-mana di badannya itu. Hanya ma'rifat, tapi belum punya akhlak. Tetapi cukup sudah, cuma belum sempurna, matinya cukup. Kalau al-akmalnya ditambah ar-rahmanir rahim. Jadi kalau orang mau sempurna ma'rifatnya sesudah bismillah, tambah lagi bacaan lidahnya ar-rahman ar-rahim. Kalau sudah bismillah, ba awal, ba awal, ba itu ada barisnya, baris ba itu adalah kasrah. Apa hikmahnya ba itu baris kasrah? Coba lihat, baris kasrah itu di atas sedikit, atasnya kemudian nurun, kan kasrah begitu. Laksana orang di liang lahat, kepalanya tinggi sedikit kemudian menurun sampai kakinya, seperti itu barisnya kasrah bi. Artinya baris bi ini, ba ini di bawah menunjukkan makhluk manusia ini
adalah orangnya berbaring. Apa arti berbaring? Ini disebut, dinyatakan oleh barisnya sin, bis. Apa itu sin barisnya? Sakna, sukun. Apa arti sukun? Ujar orang kampung, mati. Ba sin kasrah, mati bis. Minta kabari baija. Sin mati, sin mati, sin mati. Artinya makhluk itu tadi mati. Kalau sudah mati, lihat sambungannya sin, mim. Mim itu pakai lubang. Apa arti lubang? Lubang kubur. Orang mati masuk lubang kubur. Kalau sudah masuk lubang kubur, tidak bisa dilihat lagi. Yang nampak, yang zahir siapa? Sambungan bismi apa? Allah. Itu yang zahir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Huwa awwalun huwa akhirun huwa zahirun huwa batinun huwa awwalun huwa akhirun huwa zahirun huwa zahirun huwa zahirun huwa batinun laysa al-'uyun tarahu. Sayang mata kalau bisa melihat, cuma iman yang melihat. Yang zahir Allah. Tapi kalau Allah saja yang zahir, lihat sifatnya ganas, ganas, kering, seperti kayu kering, keras. Kalau hanya bismillah, tapi kalau disambung ar-Rahman ar-Rahim, kasih dan sayang, maka inilah penentuan sempurna dan kitanya. Sudah kenal akan Allah, apa akhlaknya? Kalau sudah orang arif berakhlak Rahman dan Rahim, baru sempurna. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Langit berbangga-bangga dengan bumi. Katanya langit, bumi berbangga-bangga dengan langit. Langit berbangga-bangga dengan bumi, sama-sama. Bilangnya langit, bumi, saya mulia daripada kamu. Apa dalil? Matahari di mana? Ada di dalam saya. Bulan di mana? Ada di dalam saya. Bintang di mana? Ada di dalam saya. Malaikat di mana? Ada di dalam saya. Surga di mana? Ada dalam saya. Aras, kursi, lahir mahfuz ada di mana? An saya. Katanya bumi. Katanya bumi. Nabi-nabi itu, rasul-rasul itu, aulia-aulia itu, sulahan-sulahin itu ada di mana? Diam langit. Rasulullah afdalul khalqi alal itlaq itu di mana dia lahir? Apa di langit? Apa di tempat saya? Katanya bumi. Nah, sindam langit. Salah langit. Rasulullah itu mengajarkan risalahnya di mana? Apa di atas langit? Apa di bumi? Salah lagi langit. Rasulullah wafat ditanam di mana? Apa di langit? Apa di tempat saya? Katanya bumi. No, kalah lagi langit. Langit mohon karena kekalahan, mohon kepada Allah. Amman yujibul mudtarra idza da'a. Orang yang sudah terlalu hancur ini, dia langsung minta kepada Allah, ya Allah syarifna binabina Muhammad SAW. Saya minta kemuliaan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Ini urija bihi SAW ila sama. Lalu Rasulullah SAW itu tadi dinaikkan ke atas langit. Itu namanya sababul mi'raj. Ma huwa sabab fil mi'raj? Ini ada sababnya. Dalilnya mi'raj dalam Al-Quran, wan najmi idza hawa. Rasulullah SAW lebih daripada najmi. Apabila turun, mana bisa disebut turun kalau ada naik dulu.
ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu shadidul quwa dhu marratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausain aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzaba al fuadu ma ra'a. Minta kepada Allah karena kekalahan. Ya Allah, yang dibanggakannya oleh bumi itu ya Allah, mau dinaikkan. Ujar Habib Ali, wa tasharrafatis samawati wal wa man fihin bi nuri dzalika siraj. Wa tasharrafatis samawati wa tasharrufus samawati wa man fawqahun. وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج. لقد عرج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الأمين سيدنا جبريل إلى حضرة الملك الجلال مع التشريف والتبذير. فما من سماء ولجها إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتأويل sampai kepada tashhadu fiha dzatul dzat. Ini for sudah. Kalau disebut tashhadu fiha dzat for. Kada bisa disarahkan, kada bisa di macam-macam ini. Ini bahaya kalau disarahkan itu. Tashhadu fiha dzatul dzat. Wa tatalaqa awadifar rahmat wa sawabiqal fuyud bi adil khudu'i wal akhbat. Nah itulah Rasulullah SAW tadi, rahmatan lil alamin. Karena beliau itu sampai kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan hanya bismillah. Orang yang ma'rifat tikas bismillah, lihat dia pasti ada sifat kering, seperti kayu kering, keras. Tapi kalau sudah sampai Rahman Rahim ini nempel, takhalluq bi akhlaqir Rahman, maka dia Masya Allah luar biasa. Dia sakit, orang sudah pada nangis semua, apalagi dia meninggal. Sampai guru-guru kita itu menyatakan tidak betul ma'rifat seseorang kepada Allah terkecuali dia bersifat dengan kasih dan sayang, tidak bersifat buas dan ganas, tidak seperti kayu yang kering. Harus ada kayu yang di dalamnya siraman air. Di mana ada daun di situ ada air, di mana ada jangking di situ ada air. Setiap kayu yang ada air di dalamnya lembut. Artinya tidak terlalu keras. Maka Nur Muhammad SAW itu adalah misra di mana-mana. Laksana misranya air di dalam tumbuh-tumbuhan. Begitu. Kembali kepada Rasulullah SAW mengatakan kepada kita untuk kesehatan badan ruhani dan jasmani, yaitu mengatur makanan itu tadi, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Qala ba'duhum idza syabi'atil batnu ja'at jami'ul jawarih. Apabila perutnya limpat kenyang, niscaya lapar anggotanya yang di luar. Mata lapar, kuping lapar. Lalu matanya itu lapar. Makanan mata apa? Ya memandang. Wa idza ja'atil batan syabi'at jami'ul jawarih. Balikannya, apabila ada kosong di perut,
bukan kosong selalu, bukan kosong sedikit ada kosong. Jangan kosong lalu, itu arti kulli haqqin haqqah, salah lagi itu. Nah, maka kenyanglah seluruh anggota, artinya tenang. Sifatnya orang kenyang itu kan tenang. Jadi kalau mau menenangkan, ukurannya itu adalah makan jangan terlalu banyak. Tenang. Matanya dingin, kuping dingin, badan itu tenang. Rasulullah yang bersabda untuk membagi tiga dari qultu wajuhul jawarih ibaratun an talabiha wa hirsiha ala syahawatiha. Adapun maksud daripada lapar anggota itu satu ibarat daripada anggota itu mencari. Kan orang lapar itu mencari makan. Begitu anggota kalau dia lapar mencari. Dan mencari itu dengan sungguh-sungguh hirsiha atas apa yang diingininya. Lalu kenyataannya, tafsirnya, fayastahil lisanu al-kalama, maka selalu lidahnya itu, selalu syahwatnya itu ngomong. Wal ainu an-nadhara, matanya itu lalu memandang. Wal udhunu al-istima'a, itu kupingnya lalu mendengar. Wa kadzalik sairul jawarih, demikianlah yang lainnya. Wa yakunu bi'athuha li talabil fudul, dan adalah tujuannya itu lebih daripada yang semestinya, gara-gara terlalu perut itu banyak isinya. Indam tila'il batan wa inda quluwihi yakunu sukunuha wa huduha al-muhabbaru bihi an sab'il jawarih wa dhalik musyahad wallahu a'lam. Kalau kosong parutnya itu dibagi tiga tadi, maka di situ anggota tadi tenang, sukun wa hudu, tenang. Artinya tenang tadi disebut kenyang. Orang kenyang itu kan tenang. Wa dzalika musyahad wallahu alam. Kalau bahasa Banjar wallahu alam unda kalau taruh juga. Itu namanya artinya mengembalikan sifat ilmu kepada Allah. Alhamdulillah. Wallahu alam artinya unda kalau taruh juga. Nah, itu. Kalau ujar Syed Amin sebelum wallahu alam, Syed Amin sebuluman wallahu alam. Dha'ufat talibu wal matlub wallahu alam. Syed Amin Qutbi dha'ufat talib wal matlub wallahu alam. Dha'ufat talib wal matlub wallahu alam. Syed Amin. Dha'ufat talib wal matlub wallahu alam. Artinya gurunya gaib juga, muridnya gaib juga, wallahu alam. Wa minal mustahab al-muta'akkadi taftirus sha'imin walau ala tamarat. Di antara pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita disuruh mengikuti hukumnya sunat, yaitu membukakan orang yang puasa. Paham aja kalau arti membukakan tak? Artinya memberi makanan untuk orang buka, bukan membukakan jam 10 disuruh makan. Nah itu taftirut ta'am, taftirus sha'imin. Coba kalau di sekumpul ini rumah kurang lebih 800 buah. Yang buka puasanya di sini kurang lebih 2000 orang. 2000 dibagi 800 sama dengan berapa? Kurang dari 3. Ya kita lebihkan 3 lah. 1 buah rumah 3 piring atau 3 bungkus nasi. 3 kali 800 berapa? 2400.
itu namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu namanya TPRI menjalin kesatuan dan persatuan. Nah ini umpama cuma 3 bungkus, umpama rata-rata, nah, rata-rata ya nasi sekadarnya ini kan boleh banyak juga deh, jangan nang model 1000-an gitu sebungkusnya. Atau kalau harga 1000 jangan ya nang 700-an lah, puan enggak nang 700-an aja. Kalau nang 500 kan dikit kan minum 1000 kebanyakan ya nang 700-an lah. Ya iwaknya kalau sebengalih-ngalih hati aja, hati ayam itu kan kalau ngalih dimakan. Itu kalunya Masya Allah, itu umpama langsung nasi bungkusnya. Umpama cuma duit aja, berapa harganya gede? Ya 700 rupiah kali 3, 3.000, 2.100. Pintar inti ya matematikanya. 2.100 ya 2.000 lah, satu orangnya 2.000. Asal satu rumah, satu buah rumah 2.000 rupiah kali 800. Itu digunakan nanti untuk masak di dapur, beli itu beli ini, sehingga tawa 2.400 setiap malam orang buka puasa.